Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Zafran Arya Samudra dengan NIM 48. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu corak penafsiran Al-Quran yang menarik, yaitu tafsir ilmi. Nah, dalam khazanah keilmuan Islam, tafsir ini memiliki beragam corak, masing-masing dengan kekhasan dan pendekatannya sendiri. Nah, tafsir ilmi hadir sebagai jembatan yang mencoba menghubungkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan temuan sains-sains modern. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung bahas. Secara sederhana, tafsir ilmi adalah penafsiran Al-Quran yang berupaya menjelaskan ayat-ayat kauniyah, yakni ayat-ayat yang berbicara tentang fenomena alam semesta, dengan merujuk pada teori-teori dan fakta-fakta ilmiah. Nah, corak tafsir ini meyakini bahwa Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang sejalan dengan penemuan sains, bahkan seringkali mendahulunya. Para penganut tafsir ilmi berpandangan bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, melainkan kitab petunjuk yang membuat kebenaran universal, termasuk kebenaran ilmiah. Nah, corak tafsir ilmi bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Sejak masa klasik atau zaman dahulu, para ulama telah mengamati hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina contohnya. Nah, dalam beberapa karyanya, beliau mencoba mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan konsep-konsep kedokteran dan astronomi. Namun, perkembangan pesat ilmu pengetahuan modern, khususnya di dunia barat pada abad ke-19 dan ke-20, memicu semangat baru dalam pengembangan tafsir ilmi. Nah, dalam tafsir ilmi, banyak contoh-contoh implementasinya. Contohnya seperti ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ayat-ayat itu nih seringkali dihubungkan dengan teori Big Bang. Ayat tentang proses penciptaan manusia dari setetes air mani seringkali dikaitkan dengan tahapan-tahapan embriologi modern. Demikian pula, ayat tentang pergerakan matahari dan bulan dalam orbitnya dihubungkan dengan konsep-konsep astronomi kontemporer. Nah, contohnya bisa kita lihat dalam surat Yasin ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya." Nah, ayat ini seringkali ditafsirkan secara ilmi dengan merujuk pada fakta bahwa setiap benda langit memiliki orbitnya sendiri dan bergerak secara teratur tanpa bertabrakan. Sebuah konsep yang baru dipahami secara mendalam dengan kemajuan ilmu fisika dan astronomi. Nah, di samping kerennya tafsir ilmi ini juga memiliki pro dan kontranya. Di antara lain, sisi pro-nya nih meningkatkan keimanan. Nah, bagi sebagian orang, keselarasan antara Quran dan sains modern dapat memperkuat keyakinan akan kemukjizatan Al-Quran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada motivasi penelitian ilmiah. Nah, tafsir ilmi dapat mendorong umat Islam untuk lebih giat dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena diyakini bahwa penemuan ilmiah akan semakin mengungkap kebenaran tentang Al-Quran. Dan yang terakhir, membuktikan universalitas Islam. Tafsir ini menunjukkan bahwa ajaran Islam relevan sepanjang masa
dan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagaimana sisi pro, maka sisi kontranya juga ada. Beberapa sisi kontranya tafsir ilmi adalah potensi pemaksaan makna. Nah, kritik utama dan yang paling utama terhadap tafsir ilmi adalah adanya kecenderungan untuk memaksakan makna ayat agar sesuai dengan teori ilmiah yang ada. Padahal kan teori ilmiah bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, jika teori tersebut terbantahkan, maka penafsiran Al-Quran yang didasarkan padanya juga akan kehilangan validitasnya. Lalu ada mereduksi Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab petunjuk yang komprehensif. Tidak hanya membahas sains, terlalu fokus pada aspek ilmiah dikhawatirkan akan mereduksi makna dan tujuan utama Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, jadi akhirul kalam, tafsir ilmiah adalah corak penafsiran yang menarik dan relevan di era modern ini. Tafsir ilmi ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui fenomena alam semesta yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Namun, penting bagi kita untuk menyikapinya dengan hati-hati dan kritis. Karena kita harus senantiasa ingat bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia secara keseluruhan, bukan sekedar buku sains. Penafsiran juga harus dilakukan dengan ilmu yang mumpuni, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, serta dengan tawadu, yaitu kerendahan hati di hadapan kebesaran Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang kekayaan khazanah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang kekayaan khazanah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.